Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya manga One Piece chapter 994 sudah bergentayangan. Meskipun penampilannya masih dalam bahasa Jepang, namun sudah cukup menemani kejombloan kita semua di liburan panjang kali ini. Manga One Piece chapter 994 mendapatkan judul My Other Name is Yamato, atau dalam kearifan lokal dapat diartikan sebagai nama lainku adalah Yamato. Cover story pada manga One Piece chapter 994 masih menceritakan balada keluarga bahagia dari Capone Gang Biji. Akhirnya mereka dapat berlayar dengan perasaan riang gembira, meskipun masih terus dikejar oleh kapal angkatan laut. Tak hanya akhir yang bahagia untuk keluarga Biji, namun akhir yang bahagia untuk para opler-opler di seluruh dunia. Pasalnya ini adalah cover story penutup untuk perjalanan yang sangat panjang sekali dari bajak laut Biji. Nah, mudah-mudahan Odading Sensei akan memberikan kita cover story mengenai pergerakan dari SHP Grand Fleet. Karena Mimin sangat penasaran apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Apakah mereka juga sedang menuju ke Wano Kuni? Mudah-mudahan saja. Manga One Piece chapter 994 diawali dengan melanjutkan pertarungan antara Akazaya 9 melawan Kaido. Okiku terlihat memprihatinkan. Darah terus mengalir dari lengannya yang terpotong akibat serangan Kama Itachi milik Kaido. Kinemon yang melihat kondisi Okiku langsung berinisiatif untuk menolong Okiku dan melakukan teknik Kitsune Biryu pada bagian lengan Okiku yang terpotong dan berhasil menutup luka tersebut serta menghentikan pendarahannya. Setelah pendarahannya berhasil dihentikan, Okiku langsung berdiri dan berkata jika dia baik-baik saja. Teknik yang digunakan oleh Kinemon ini juga sering diaplikasikan di dunia nyata pada saat peperangan, di mana bagian yang terluka akan ditempelkan besi yang dipanaskan agar pembuluh darah tertutup dan membuat pendarahan berhenti. Namun, apakah tangan Okiku akan mampu disambung lagi, seperti tangan Lau saat dimutilasi oleh Doflamingo di Dressrosa? Sepertinya tidak, karena saat di Dressrosa tangan Lau yang putus dijahit oleh Leo menggunakan kekuatan buah iblis 00 Nomi miliknya. Kemudian tangan Lau diberikan air kehidupan oleh Putri Mensheri yang memakan buah iblis Chiu Chiu Nomi, di mana penggunanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan segala luka melalui air-air yang ada di tubuhnya, termasuk juga air kencingnya. Nah, tangan Okiku sepertinya sudah tak dapat disambung lagi, apalagi pembuluh darahnya sudah dibakar oleh Kinemon. Kemungkinan terbesarnya adalah tangan Okiku bisa disubstitusi oleh Lau dengan tangan hewan-hewan yang ada di Wano Kuni. Entah itu tangan guguk ataupun dengan sayap burung-burungan, sama halnya seperti milik Monet. Itu pun jika Okiku berhasil selamat sampai akhir pertempuran. Di sisi lain, Kaido mengatakan jika dirinya sangat menyukai para samurai karena prinsip siap mati yang dimiliki oleh mereka. Kaido mulai berbicara mengenai kematian Shirohige dan Roger yang sangat epik, sehingga membuat dia iri dengan kematian mereka. Kaido menganggap kematian yang epik membuat seorang pria selalu dikenang dan akan menyempurnakan hidup seorang pria tersebut. Nah, akhirnya pada manga One Piece chapter 994 ini dipertegas jika alasan Kaido hobi bunuh diri adalah ingin mendapatkan kematian yang epik. Di mana pada manga One Piece chapter 795, Kaido pun lompat dari Sorajima yang memiliki ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Tujuan Kaido lompat dari Sorajima adalah agar dia dapat mati dengan epik. Itulah alasan mengapa Kaido tak mau bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya ke laut atau memakan 2 buah iblis. Karena kematian akibat hal tersebut adalah mati konyol dan bukan mati dengan epik. Yap, keinginan Kaido yang ingin mati dengan epik dan alasannya sudah pernah Mimin buatkan teorinya. Link videonya ada di pojok kanan atas ya nakama. Kaido akhirnya kembali ke wujud manusianya dan melanjutkan pertarungannya dengan Akazaya 9. Sepertinya kali ini Kaido sudah dapat fokus untuk bertarung, di mana sebelumnya dia mengalami mabok Oden, sehingga Kaido membayangkan seperti sedang bertarung dengan Kozuki Oden. Shin kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan Luffy, Sanji, dan Jinbei yang saat ini sudah berada di lantai 1 kastil Kaido. Di lantai 1, mereka bertempur dengan 2 headliner. Yang pertama bernama Hamlet, seekor user smile jerapah, lalu yang kedua bernama Fortrick, seorang smile user tipe ayam yang wajahnya ditumbuhi seekor ayam. Namun Sanji dan Jinbei berhasil menghandle mereka dengan mudah. Shin kemudian kembali berpindah. Kali ini memperlihatkan panggung utama tempat Queen menembakkan peluru perangsang birahi Ice Ogre. Saat ini sudah banyak sekali orang yang terinfeksi peluru wabah dari Queen tersebut, termasuk Omasa, salah satu bos Yakuza yang dahulu memegang kawasan di Udon. Chopper terlihat sangat panik dengan situasi yang kacau saat ini.
Dia mengatakan jika akan sangat sulit untuk menemukan antidot di saat yang genting seperti ini. Namun Chopper berpikir jika Queen pasti memiliki obat penawarnya. Queen makin memperkeruh suasana. Dia mengatakan jika orang-orang yang berubah menjadi Oni akan tewas dalam waktu 1 jam saja. Terlihat para Ice Ogre semakin kesetanan. Bahkan mereka menyerang tanpa pandang bulu Roma. Entah kawan ataupun lawan digerogoti oleh mereka semua. Queen sangat terhibur melihat kekacauan yang terjadi. Dia akhirnya membuat pengumuman jika Queen akan memulai sebuah game. Dia akan melempar satu-satunya antidot yang ada di dunia ini pada Apu. Queen mengatakan jika Apu harus menjaga botol antidot tersebut hingga semua orang mati. Akan tetapi jika obat tersebut berhasil direbut, maka Apu akan dieksekusi mati oleh Queen. Oleh karena itu, semua orang yang ada di sana mengejar Scratchman Apu. Semoga obat itu jatuh di tangan Chopper, agar dia bisa melipat gandakannya. Karena kalau jatuh di tangan yang salah, maka wassalam sudah. Shin kemudian berpindah pada Yamete, Momonomesum, dan Sasaki. Panel memperlihatkan flashback dari Yamato kecil saat eksekusi Oden berlangsung. Yamete muda terlihat menggunakan topeng dan berbaur dengan kerumunan warga saat eksekusi mati Kozuki Oden. Yamato menjelaskan pada Momonomesum bagaimana cara dia bisa sampai melihat eksekusi mati Kozuki Oden dan ceramah dari Shinobu 20 tahun yang lalu. Para anak buah Sasaki mulai berulah. Mereka mulai menembaki Momo, namun Yamato menghalangi seluruh peluru yang mengarah pada Momonomesum. Bahkan Yamato pun harus menerima ledakan untuk melindungi bocah mesum tersebut. Tapi syukur, buah segar Yamato tak tergores sedikit pun. Yamato pun kembali menceritakan pada Momo masa lalunya. Dia mengatakan jika 20 tahun yang lalu Yamato pergi ke Kuri setelah eksekusi Kozuki Oden dengan niat untuk menolong Momonosuke. Namun dia tak mampu berbuat apa-apa karena saat dia sampai di Kuri, Kaido sedang mencekik Momonomesum di atap kastil dan Yamato yang saat itu masih piyik tak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghajar bapaknya sendiri. Yamato kemudian mulai bertarung dan menghajar salah satu anak buah Sasaki. Momonosuke yang sepertinya kemesumannya mulai bangkit, mencoba bertanya pada Yamato. Siapakah dirimu? Beberapa waktu lalu kau menggunakan nama ayahku, yaitu Kozuki Oden. Dengan senang hati Yamete menjawab pertanyaan tersebut. Nama lainku adalah Yamato, dan aku siap mati demi dirimu. Benar-benar chapter yang cukup membagongkan. Tapi ada yang menambah kebagongan chapter kali ini, yaitu kata-kata Mutiara Oda Sensei. Itu artinya manga One Piece minggu depan libur. Dan hanya tinggal 6 chapter lagi untuk mencapai chapter 1000, yang pastinya tak akan kalah membagongkan. Mimin sudah membuatkan prediksinya untuk chapter ke 1000. Link videonya ada di pojok kanan atas ya nakama. Yos nakama, itulah rangkuman dari manga One Piece chapter 994. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.